Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال تعالى في كتابه الكريم أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ya, sama-sama kita muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juriya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Yang hadir tengah-tengah kita yaitu Syekh Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian Habib Hasan bin Shalih Al-Hamid, kemudian Zainal Abidin Al-Jubri, Zainal Abidin Al-Hamid, kemudian kita Ahmad Al-Habsyi dan para habaib yang lainnya. Kami tidak menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Dan kepada para ulama, guru-guru agama, semoga kita doakan para habaib kita dan guru-guru tuan guru kita senantiasa mereka itu dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan semua apa yang niatkannya dikabulkan Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para bapak-bapak, orang tua kita, jamaah sekalian, dengan kehadiran kita di sini sebentar, mudah-mudahan nanti dengan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan rahmat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Sedikit kita isi dulu, kemudian kita mintakan Nabi Ahmad supaya beliau dan guru lagi di sini. Amin. Bentar di sini. Ya. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa puji syukur kita kepada Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik dan inayatullah sehingga kita dapat sama-sama kembali berkumpul sebagaimana biasa pembacaan marasim tudurar. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu dan sekalian, kita sambung sedikit pembacaan kita, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami dan kepada jamaah sekalian. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin. Kemarin sudah tentang masalah wajib dan tentang wajib itu adalah hukumnya salat yang diwajibkan. Ini adalah waktu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sembahyang. Karena mana banyak teman-teman kita apakah disengaja, apakah bagaimana tidak tahu. Itu salat nanti di sini diterangkan ya kan, sesudah asar, sesudah subuh banyak melakukan salat. Namun niat-niat itu untuk mengqada salat yang ketinggalan tidak apa-apa hukumnya ya. Tetapi hukum Allah Ta'ala tidak akan berubah, yang makruh tetap makruh, yang haram tetap haram ya. Waktu haram sembahyang yang pertama waktu matahari timbul sampai sepanjang tantaran, artinya adalah sekitar adalah tempat tombak, artinya mesin tombak tahu juga kalau ya, artinya hulunya tenang, tantarannya, pegangannya ya kan. Itu haram kita waktu itu sembahyang pas timbulnya. Yang kedua waktu bingung apakah tengah hari atau belum, jangan ya yakin bujur-bujur, tanamkan di hati kita yakin, jangan sampai ada keraguan-keraguan ya, supaya jangan ada makruh dan haram hukumnya. Bahkan dikatakan makruh tahrim, artinya makruh yang mendekatkan pada hukumnya haram sudah. Hendaknya sampai waktu
kita sholat. Yakin matahari telah gelincir, namun tengah hari. Ya. Yang ketiga, waktu tenggelam matahari, ya, Anda baru sembahyang asar sudah tenggelam serakaat, Allahu Akbar orang haram hukumnya. Apalagi tidak ada halangan apa-apa, santai aja main HP misalnya, lupa sembahyang, tidak ada halangan suara misalnya kan, kalau ada halangan suara tidak ada masalah. Salat asar atau tidak, baik orang itu salat asar ataupun tidak, atau tenggelam matahari atau ragu tenggelam matahari atau tidak, ragu-ragu tenggelamkah katakan, apalagi misalnya sudah ada banyak gelap duluan, ya kan, tidak ada matahari, jadi sudah lewatkan aja. Makanya di Pondok Ibnul Amin ihtiyatannya itu 4 menit daripada waktu yang ada. Ihtiyatannya 4 menit, artinya berlambat 4 menit daripada waktu ada. Itu Ibnul Amin pemanggih, ya, supaya jangan ada keraguan lagi. Yang keempat, haram sembahyang setelah salat asar. Jangan, ini sembahyang salat asar, setelah asar sembahyang. Ya. Nah, kata gurunya kan tahu juga, kita hendak menegur. Kadang-kadang kalau kurang modak, ya kan, kita tanya kalau kurang merajuk, ya kan, salah juga. Jadi nayanya ilmunya, kata gurunya kan tahu juga. Jadi kita yang belajar jangan sampai sembahyang sesudah salat asar. Nah, kodaan pun itu jangan diulah-ulah juga. Habis salat asar mau kada, jangan juga mau kada sebelum salat asar. Kita mau kada waktu sembahyang sunnah, kita mau kada salat asar, salat yang tadi udah ketinggalan. Ini mentang-mentang alasan aja. Alasan aja, mau kada aja sudah salat asar. Hanya ingat ya, ini mah. Jadi sembahyang itu ada waktunya. Nama pun jangan sebelumnya ada, sebelum asar 5 menit sesudah azan misalnya, atau sebelum azan. Sembahyangnya pada sholat maghrib kah, isya kah, subuh kah, barang aja. Artinya bayar kodaan waktu nakal. Banyak waktu nakal sembahyang kan, waktu main bola lupa sudah sampai maghrib, ya kan? Asar main bola, maghrib ya kan, habis setelah kecapean ketinggalan asarnya. Bagi orang yang sesudah sembahyang asar, ya, terkecuali sembahyang mayit. Nah, sembahyang mayit ada sebagian kitab juga kada juga tetap. Nah, sebagian juga ada juga kada. Makanya di Martapura itu mayit turun waktu azan asar. Padahal sembahyang asar kan mayit turun sebelum dan sesudah azan asar. Ini kamat sembahyang asar orang. Haji Badaruddin almarhum, beliau diturunkan pada saat asar di Tugul Iran. Jadi jangan sampai. Yang kelima, haram sembahyang setelah sembahyang subuh. Sebelum subuh sembahyang pulang 2 rakaat naik. Ya, kita yang belajar kita perhatikan jangan sampai. Bagi orang yang sudah sembahyang subuh, dia kandang. Haram bagi orang yang di dalam masjid sembahyang pada waktu khatib, duduk di atas mimbar. Ini kalau keras ya, ada kita waktu ada orang ajan dengarkan juga. Baija sayyidul mimbar pas tamu habara, ya kan, sudah khatib dari mimbar maka dengarkan oleh kamu. Banyak aja jalannya sembahyang sunnah, ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, duduk, ya kan. Di sembahyang kelihatan orang, ya kan, duduk ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha.
sama dia sembahyang dua sunnah 2 rakaat. Sekalipun khatib belum membaca khutbah, bagi orang yang baru masuk masjid sunnah sembahyang tahiyatul masjid. Seandainya khatib ada di mimbar, tidak diperbolehkan sembahyang berpanjang-panjang, harus meningkatkan sembahyangnya. Artinya pendek aja kalau perlu setelah Fatihah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Jangan panjang, karena panjang mau mendengarkan itu nasihat atau khutbah tersebut. Dan boleh bagi orang yang masuk masjid mengumpulkan sembahyang sunat Jumat dan tahiyatul masjid, atau menghimpunkan. Ini datang pas habis azan, ya kan, sudah sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat Jumat, hasillah dia sembahyang tahiyatul masjid. Bahasa pepatah itu sambil nyelam mengambil permata, jangan minum air, gembung perut kita, sakit perut kita. Jadi sambil nyelam minum mengambil permata. Sembahyang qadaan, sembahyang itu adalah puasa sunnah daripada hari Senin Kamis. Dia bayar qadaan dan sunnah Senin dan Kamis. Jadi dua dapatnya. Bayar dapat, qadaan yang tertinggal, dan juga sembahyang puasa sunnah dapat pahala. Makanya bahasanya sambil menyelam mencari permata. Jadi boleh dikumpulkanlah satu. Dan apabila datang ke masjid khutbah khatib memperhamanya hampir selesai berkhutbah, jika sembahyang tahiyatul masjid mungkin tidak sampai takbiratul ihram dengan imam, makruh sembahyang tahiyatul masjid. Amuninya atau sembahyang sunnah yaitu tahiyatul masjid rasanya atau sunnah Jumat, sedangkan khatib sudah hampir selesai, namun jangan dikerjakan. Makruh hukumnya sembahyang tahiyatul masjid ialah. Nah, ini kita jaga hati-hati ya. Dan lagi sembahyang sunnah sesudah salat asar, sesudah salat subuh. Ya kan, waktu misalnya adalah pas matahari belum timbul atau pas belum ragu-ragu, gelincir kah kada, jangan juga yakin akan melewatkan sekalian, daripada hukumnya haram maka kita lewatkan daripada yang demikian itu. Nah, jadi mudah-mudahan yang kita ingat terus-menerus lah. Karena apabila kita sering melaksanakan yang makruh menjadi haram hukumnya. Makanya dikatakan diriwayatkan makruh tahrim, makruh yang mendekati hukumnya haram sudah ya. Nah, cukup di situ dulu kita, mudah-mudahan dapat kita perhatikan masalah sembahyang ini, supaya sembahyang kita itu jangan kita tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya, sekalipun kita niat itu adalah sembahyang bukan urusan kita, bukan Allah Ta'ala, tetapi kita dapat kita kerjakan. Aniyah itu adalah dilakukan dengan perbuatan ya. Bukan niat aja tetapi dengan perbuatan. Ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada hadirin sekalian. Hanya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga panjangkan umur kita, Allah siapkan badan kita, amalkan rezeki kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya